Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tulang Bawang Barat. Saya Lis Wahyuni dari SMP Negeri 15 Tulang Bawang Barat. Saya Soleka dari TK Tunas Bangsa Kecamatan Gunung Agung. Dan saya Winarsi dari SD Negeri 10 Gunung Agung. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Soleha? Sehat. Oke, baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan percakapan coaching dengan Bu Inasi, betul? Iya, betul sekali Bu. Oke, jadi saya Bu ya, selaku supervisi, jadi ada apa Bu nanti yang menjadi rubrik penilaian bagi saya dalam mengamati kegiatan coaching Ibu ya. Jadi yang pertama nih Bu, kegiatan coaching harus sejalan dengan alur cerita ya. Ada tujuan yang jelas, identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab tentunya ya Bu. Nah kemudian yang kedua nih, coach itu bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, itu juga akan menjadi penilaian saya. Kemudian bagaimana coach bisa merespon pertanyaan-pertanyaan positif dari coach, itu juga masuk ya Bu. Nah yang terakhir nih Bu, kegiatan coaching juga harus memenuhi prinsip coaching ya Bu. Nah jadi ada kemitraan, ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi. Oke, sampai di sini nih Bu, sepakat Bu Soleha? Sepakat Bu. Ada yang perlu ditambahkan lagi? Iya. Sepakat Bu. Oke. Cukup. Oke. Jadi kalau sepakat nih Bu, ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Bu sebelum kegiatan coaching kepada Ibu. Yang pertama nih, kompetensi apa sebetulnya yang ingin Bu Soleha kembangkan dalam kegiatan coaching ini Bu Soleha? Baik. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi present Bu. Ya, kemudian? Kemudian kompetensi mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Kemudian dari kompetensi present, mendengarkan aktif, kemudian membuat pertanyaan berbobot, ada tidak Bu? Satu di antara dua kompetensi yang memang ya secara spesifik ingin Bu Soleha kembangkan. Baik Bu, yang secara spesifiknya yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Karena mendengarkan aktif merupakan proses belajar memperoleh informasi yang valid. Oke, baik. Kemudian nih Bu, pertanyaan yang terakhir nih, indikator apa sih yang ingin Bu Soleha lihat dari diri seorang Bu Winarsi ketika pelaksanaan coaching ini Bu? Ya, menemukan langkah-langkah dari permasalahannya seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kegiatan coaching nanti berjalan dengan lancar. Semangat Bu Soleha. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Win, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Soleha, alhamdulillah sehat. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Lama tidak berjumpa ya Bu. Kemarin Bu Winarsi ngajak saya ya. Bagaimana Bu Win? Ada yang bisa saya bantu? Iya Bu, mungkin saya butuh untuk teman berbincang-bincang ya Bu ya. Jika Ibu tidak sibuk, bolehkah saya berbincang-bincang sebentar dengan Ibu? Ya boleh Bu. Kebetulan sekali saya ada waktu kosong nih. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari percakapan kita nanti dengan Bu? Baik Bu, saya ingin dari percakapan yang kita lakukan ini, saya bisa menemukan Ibu solusi dari permasalahan yang saya hadapi, ataupun langkah-langkah bagaimanakah tindakan yang harus saya lakukan terkait permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Memang ada masalah apa sih Bu Winarsi? Jadi begini Bu, di bab ajaran logika saya dapat kelas yang baru ya Bu ya. Nah, dalam pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu terkait pelajaran matematika terutama ya Bu. Jadi ada beberapa siswa yang kurang semangat dalam belajar. Nah, dengan mereka tidak semangat dalam belajar, sehingga itu membuat mereka tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan Bu. Nah, inilah yang menjadi pemikiran saya sampai pusing Bu, saya harus bagaimana? Begitu Bu. Nah, baik Bu, tadi Ibu bilang ada beberapa siswa ya Bu yang kurang semangat dalam belajar.
kadang tidak mengerjakan tugas ya Bu. Apakah Ibu sudah menelusuri permasalahan ini dulu? Sudah Bu, saya sudah menelusuri permasalahan ini dengan cara saya melakukan pendekatan dengan anak-anak Bu. Kemudian tidak hanya itu saja, saya juga menanyakan langsung kepada mereka terkait dari mereka kenapa tidak semangat dalam belajar dan juga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Dan jawaban mereka ternyata mereka tidak menyukai pelajaran matematika Bu. Nah itulah karena apa? Karena mereka menganggap matematika itu adalah pelajaran yang sulit, sehingga mereka harus berpikir dengan keras dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Nah inilah yang menyebabkan mereka tidak bersemangat dalam mengerjakan, bahkan juga tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Begitu Bu. Begitu ya. Nah kira-kira menurut Ibu kondisi ideal apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Tentu saja ya Bu ya, sebagai seorang pendidik ya Bu ya, saya menginginkan siswa itu dapat belajar dengan aktif, dapat belajar dengan maksimal, sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dan tentunya saya inginnya siswa itu tidak menganggap pelajaran matematika itu adalah pelajaran yang sulit bagi mereka. Karena kebanyakan anak nih menganggap matematika itu adalah pelajaran yang menakutkan bagi mereka. Begitu. Nah kalau begitu, apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar mereka agar mereka dapat mengikuti pelajaran matematika dengan maksimal? Kalau saya pikir-pikir ya Bu ya, ternyata saya itu kurang menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif ya Bu ya. Sehingga siswa mengikuti pembelajaran yang saya berikan itu kurang bersemangat dan bahkan tidak mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi yang akan saya lakukan itu adalah saya akan berupaya menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif, tentunya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selain itu, saya juga akan memperbanyak speaking agar suasana kelas itu terlihat aktif, menyenangkan. Selain itu juga, saya akan menggunakan media ajar yang tepat juga. Kemudian menarik sehingga siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran yang saya berikan dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Baik Bu, apakah metode yang pernah berhasil yang pernah Ibu lakukan di dalam kelas? Ada Bu, saya pernah waktu itu menerapkan metode pembelajaran adu cepat Bu. Nah, dalam pelajaran matematika saya memberikan materi tentang perkalian Bu. Nah, saat itu anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok saya berikan waktu untuk berdiskusi menjawab pertanyaan yang saya berikan. Kemudian saya meletakkan spidol di meja, kemudian mereka berebut mengambil spidol itu dan berlari menjawab pertanyaan yang saya berikan untuk dituliskan di papan tulis. Nah, dari kegiatan itu anak-anak sangat antusias dan terlihat sangat aktif. Nah, dari jawaban yang sudah dikerjakan oleh anak-anak, tentunya itu ada poin Bu. Nah, poin yang sudah dikumpulkan oleh anak itu saya akumulasikan, kami hitung, dan yang mendapat poin terbanyak maka mereka lah pemenangnya. Begitu Bu. Wah, dari cerita yang Bu sampaikan ini terlihat sangat memotivasi belajar anak-anak ya Bu, sehingga pelajaran matematika yang diinginkan sebagai kelompok dengan mungkin mengemas secara bervariasi pembelajarannya akan diterima anak dengan baik. Selain itu, adakah metode lain yang pernah berhasil yang Ibu lakukan sehingga kelas menjadi aktif? Mungkin bisa seperti permainan gitu ya. Ada Bu, ada lagi. Saya juga pernah menerapkan permainan ular panjang dan sweet game Bu. Jadi sekarang ini kan banyak anak yang menganggap perkalian itu sulit untuk dihafalkan, sehingga saya membuat dalam bentuk permainan ular panjang dan sweet game. Tekniknya anak-anak berbaris seperti ular panjang dan bergantian ke depan untuk menghentikan perkalian. Selain itu juga anak-anak bermain sweet game. Dari anak yang berpasangan ini bermain sweep. Nah, dari jari tangan dari kedua pasangan ini akan dihitung Bu, dihitung, dikalikan, dan
cepat untuk menjawabnya. Siapa yang paling cepat dan jawabannya tepat, maka dialah yang pemenangnya. Begitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya Bu Win. Jadi kalau di rating nih dari angka 1 sampai 10 ya Bu. Menurut Bu Win, seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Kalau di rating ya Bu ya, saya itu mungkin sekitar antara 8 ya Bu ya. Nah, baik Bu. Langkah-langkah selanjutnya apa saja rencana yang akan dilakukan oleh Bu ini dan bagaimana langkah-langkahnya? Seperti apa itu Bu? Oke, mungkin saya akan segera melakukan pembelajaran yang bervariatif tadi ya Bu ya. Mungkin dengan diselingi SDK seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu ya. Dan tentunya saya akan mengupdate informasi terkait pembelajaran yang menarik dan menyenangkan serta pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga tujuan pembelajaran dari yang saya lakukan itu dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Baik Bu, siapa yang akan membantu Ibu dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut? Tentu saya membutuhkan bantuan dari rekan ya Bu ya. Nah, terutama dalam menyusun dan melaksanakan rencana ini yaitu dari hubungan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan tak lupa dari kegiatan yang saya lakukan nanti itu akan saya komunikasikan dengan wali murid atau orang tua siswa ini. Nah, kira-kira nih Bu, berapa lama waktu Bu Win untuk melakukannya? Sepertinya Bu ya, kalau saya amati sih tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Mungkin hanya saya aja yang harus konsisten sehingga pencapaiannya itu dapat kita capai sesuai yang kita harapkan. Karena tidak membutuhkan sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya Bu ya. Mungkin pencapaiannya yang butuh waktu lama karena semua itu kan tidak instan ya Bu ya, butuh proses ya Bu ya. Ya, betul sekali Bu Win. Dan kira-kira kapan Bu Win akan melakukan rencana ini? Secepatnya akan saya lakukan Bu. Kenapa? Agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran sesuai yang diinginkan oleh siswa dan juga saya selaku pendidik. Kemudian komitmen seperti apa yang dilakukan agar rencana ini dapat berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Bu, konsisten untuk terus menerus belajar dengan mengupdate informasi, mengembangkan diri saya, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat. Setelah itu saya akan berbagi praktik baik Bu, berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat baik itu di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga dari kegiatan itu saya dapat meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Dengan begitu juga saya dapat menciptakan pembelajaran yang bervariatif, yang menarik dan menyenangkan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Selain itu Bu, ini yang paling utama adalah saya menginginkan saya itu menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh siswa Bu. Wah, menarik sekali ya Bu. Sepertinya poin yang terakhir itu guru yang dididikan oleh siswa itu berarti guru tersebut berhasil menjalin chemistry ya Bu ya. Jadi jika murid sudah nyaman dengan gurunya, pasti guru tersebut akan mudah menyampaikan ilmu pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan seperti itu Bu? Kalau dukungan tentunya sangat saya harapkan ya Bu ya. Nah, selama ini saya sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, juga dukungan dari rekan sejawat. Hanya saja mungkin dari diri saya ya Bu ya yang harus konsisten terus belajar dalam mengembangkan kompetensi saya. Semoga semua berjalan dengan lancar ya Bu, sesuai harapan. Bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, rasanya lega sekali Bu. Saya sudah berbincang-bincang, sudah diberikan kesempatan untuk bercerita dengan Bu Soleha. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktunya untuk saya, sehingga saya mendapatkan solusi untuk gambaran apa yang harus saya lakukan dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Win, senang mendengar cerita Ibu. Saya tunggu cerita berikutnya ya Bu. Setelah rencana ini dilaksanakan, semangat selalu ya Bu Win.
Semangat selalu Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Soleha, Ya, Bu. tadi saya sudah mengamati percakapan coaching antara Ibu dengan Bu Dinasi. Kemudian menurut pengamatan saya juga coaching sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, prinsip coaching juga sudah terpenuhi. Nah, untuk refleksi dan kegiatan tersebut Bu, ada hal-hal yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama nih Bu, apa yang sudah Bu Soleha lakukan untuk ketercapaian indikator yang memang dari awal sudah Ibu jadikan tujuan kegiatan coaching ini? Baik Bu, di coaching ini saya sudah menggunakan dengan alur tirta ya Bu, Iya. yaitu menanyakan tujuan, identifikasi secara rencana aksi nyata dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, baik. Jadi melaksanakan alur tirta dalam kegiatan sepanjang kegiatan coaching ya Bu ya. Kemudian nih Bu, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup nih. Apa sih sebetulnya yang ingin Ibu kembangkan ya, kompetensi lain di luar yang ketiga tadi seperti riset, mendengarkan aktif, dan membuat pertanyaan bobot yang ingin Bu Soleha kembangkan ke depannya dalam kegiatan coaching-coaching selanjutnya Bu Soleha? Yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching selanjutnya adalah kompetensi yang dikembangkan untuk public speaking. Karena public speaking merupakan proses untuk berlatih dan belajar. Saya akan melakukan dengan cara yang lebih memahami tentang coaching sehingga saya nantinya melakukan kedepannya dengan lebih baik lagi. Oke, semangat ya Bu Soleha. Jadi apa namanya, public speaking harus diperbaiki supaya keterampilan coaching juga semakin terlihat dari diri Ibu. Oke, sampai ketemu Bu Soleha. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.